Ibadat Jalan Salib ini akan segera dimulai. Ibadat Jalan Salib akan dimulai. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan yang telah menebus dosa dan kesalahan kita. Dahulu, kini, dan selama-lamanya. Teman-teman remaja yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan mengalami jalan salib Yesus. Lalu ibadah jalan salib ini, teman-teman ajak untuk menyadari kasih Allah yang sungguh besar pada kita. Pengorbanan dan cinta Yesus yang rela bersengsara, wafat dan akhirnya bangkit untuk kita. Pengorbanannya yang telah menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Selain itu, pengorbanan dan cinta orang tua serta sanak saudara dalam keluarga kita masing-masing juga membuat kita nyaman dan hidup tentram. Marilah kita agar tetap setia dan peka terhadap orang tua dan keluarga kita, sehingga kasih Allah yang nyata dalam keluarga tetap berarti dan gak sia-sia. Marilah kita peduli dan memberi diri demi kebahagiaan keluarga kita serta sahabat-sahabat kita. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami merasa takut.
Seluruh seluruh jiwa jiwa kami kami dirasuki dirasuki ketakutan. ketakutan. Tidak Tidak sedikit sedikit pun pun kami merasa kami damai. merasa damai. Hanya ketakutan saja. Takut Takut menghadapi kalau menghadapi hidup hidup ini. ini. Takut kalau jangan-jangan kami kalau salah salah menurut ambil keputusan. keputusan. Takut ditolak dan Takut dimarahi. dimarahi. Dan takut Takut kepadamu. Tuhan, mengapa begitu sulit mengatasi rasa takut ini? Mengapa begitu sulit membiarkan kasih-Mu membasmi ketakutan kami? Kami merasa tak berdaya mengalahkan ketakutan ini. Tuhan, dunia ini penuh ketakutan. Buatlah ketakutan kami menjadi doa bagi saudara-saudari dan keluarga kami. Biarlah doa jalan salib ini mengangkat hati mereka. Mungkin dengan demikian, kegelapan kami dapat menjadi terang. Rasa sakit dalam hati kami menjadi sumber penyembuhan bagi saudara-saudari dan keluarga kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena lebih mementingkan kedudukannya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Penderitaan Yesus harus terjadi karena kehendak Allah demi menebus kita. Teman-teman, kita pun sering mencari rasa aman dan melakukan kesalahan. Kita tidak peduli bahwa dengan demikian kita melarikan diri dari kebenaran. Beranikah kita mengikuti suara hati kita? Beranikah kita membela kebenaran dengan resiko dikucilkan? Mari hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, Engkau rela menderita bagi kami, anak-anak-Mu. Kerelaanmu untuk berkorban dan menderita di kayu salib adalah bentuk ketaatan-Mu pada kehendak Allah Bapa. Semoga para pemimpin bangsa kami, para orang tua dan guru memberikan teladan kebaikan dalam bersikap peduli akan sesama. Dampingilah kami agar terlibat dalam pelayanan gereja dan peduli keluarga kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan tabah dan penuh pengorbanan, Yesus memanggul salibnya. Darah bercucuran di wajahnya karena mahkota duri yang menusuk di kepala roh. Kesetiaan menanggungi Yesus dalam perjalanan ke Golgota. Teman-teman, berbeda dari Yesus, kita mudah mengeluh atas beban hidup kita yang lebih ringan. Yesus telah menunjukkan keteguhnya untuk menjalankan kehendak Bapaknya. Beranikah kita bertekun tanpa keluhan demi kepentingan yang besar? Hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami sering mengeluh dan bahkan mudah menyerah ketika menghadapi banyak tugas dan mengalami konflik dengan teman serta orang tua. Semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan mengalahkan godaan-godaan yang melemahkan semangat juang kami. Amin.
Tuhan kasihanilah kami, Kristus Kristus kasihanilah kami. kasihanilah kami. Kayu salib ia panggul, mari kita pun memikul salib Kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan ke Golgota terasa semakin berat. Dengan terhuyung-huyung, Yesus tetap melangkahkan kakinya sambil memanggul salib. Namun, akhirnya Yesus jatuh. Ia berusaha bangkit dan memikul kembali salibnya. Teman-teman, kejatuhan kerap kita alami. Berbeda dengan Yesus yang berusaha bangkit kembali. Kita malu untuk bangkit di saat jatuh. Maukah kita bangkit untuk menyongsong masa depan yang lebih baik? Mari hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, beban salibmu sangat berat. Sisaan yang engkau alami semakin hebat dan akhirnya engkau terjatuh. Sebagai remaja, seringkali kami merasa beban salib kami sangat berat. Mampukah kami untuk bangkit dan memikul beban salib dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau menjadi sahabat yang senantiasa menyemangati kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus tolong kami bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perjalanan ke Golgota. Perhentian keempat, Yesus bertemu dengan ibunya. Kami menyembah Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tanpa takut Bunda Maria menerobos kerumunan orang banyak dan menemui Yesus di jalan salibnya. Yesus memperoleh penghiburan dan kekuatan untuk meneruskan langkahnya. Teman-teman, Papa Mama sering meneguhkan kita dengan sapaan dan tegurannya. Mereka menghibur kita saat kita sedih, gagal, dan putus asa. Apakah kita mau bersyukur atas kehadiran orang tua kita dan mendoakan mereka? Mari hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan orang tua yang sangat baik kepada kami seperti Bunda Maria yang sangat mencintai anaknya. Dampingilah orang tua agar mereka memiliki waktu yang cukup bagi anak-anaknya dan memberikan teladan kebaikan melalui pelayanan mereka di gereja dan masyarakat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus. Kau Teladan hidupku.
Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib Engkau telah menebus dunia. Engkau telah menebus dunia. Beban salib semakin berat, sedangkan Golgota masih jauh. Langkah Yesus semakin lambat. Para serdadu memaksa Simon dari Kirene untuk memangku salib Yesus. Teman-teman, kita sering lupa bahwa di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan perhatian kita. Kita sering malas untuk solidar dengan mereka. Bersediakah kita melakukan tindakan solidaritas dengan tulus? Hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus yang baik, sebagai remaja, kami masih sering hanya mementingkan diri, kurang peka dan tidak mau tahu terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama. Semoga kami bersedia membantu sesama melalui perbuatan nyata bagi sesama kami. Semoga kami dapat menjadi orang Samaria yang baik hati bagi siapapun yang kita jumpai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi Engkau bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Orang-orang banyak bersorak-sorai atas penderitaan Yesus. Namun di tengah keramaian itu Veronika menerobos serdadu yang berjaga mendekati Yesus dan membersihkan wajahnya yang berlumuran darah, bercampur keringat dan debu. Teman-teman, banyak di antara kita menjadi korban karena kesalahan orang lain. Beranikah kita membela mereka, mendekati dan berteman dengan mereka? Hening sejenak. Pengumuman, bila Zoom keluar sendiri, silakan masuk ke link yang sudah saya kirimkan tadi. Karena ada batas waktu dari Zoom-nya. Terima kasih. Marilah berdoa. Yesus, kami sering kurang berani melakukan perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Veronika terhadap dirimu. Kami takut menanggung resiko dari perbuatan baik kami. Semoga kami berani memberikan teladan sikap menghormati sesama dan mau bergaul dengan siapa saja tanpa melihat kekurangan dan kelebihannya. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Panasnya matahari dan jalan yang menanjak lagi berbatu membuat Yesus semakin kelelahan. Akhirnya, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit kembali dan berniat menyelesaikan jalan salibnya sampai akhir. Teman-teman, kejatuhan sering kita alami termasuk di dalam keluarga. Kita pun diajak untuk optimis dan yakin bahwa dengan bantuan Tuhan, kita bisa mengatasi masalah kita. Mari hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus, Engkau memberikan teladan rela berkorban dan tidak mudah menyerah dan mengajak kami bangkit kembali manakala kami jatuh, gagal dan putus asa dalam memikul beban hidup. Engkau terjatuh untuk kedua kali, namun Engkau tetap bangkit kembali. Semoga kami pun tidak mudah putus asa dan mau bangkit kembali. Amin. Jovan, silakan di-unmute terlebih dahulu. Ini aku udah jalan. Oh iya. Tuhan kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Amin. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8, Yesus menasihati para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Banyak orang mengikuti jalan salib Yesus. Tidak terkecuali wanita-wanita Yerusalem bagi mereka yang menangisinya. Yesus berkata, "Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Teman-teman, banyak orang-orang yang mengalami kekurangan. Bersediakah kita mengikuti teladan Yesus dalam membantu dan menghibur mereka? Mari ini sejenak. Marilah berdoa. Yesus yang baik, kami sering merasa kekasihan pada penderitaan sesama. Namun terkadang kami tidak berbuat apa-apa untuk meringankan beban mereka. Semoga kami bertumbuh menjadi pribadi yang peka, peduli, dan berempati dengan sesama. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dunia. Puncak Golgota sudah tidak jauh lagi. Namun
kekuatan Yesus sudah terkuras habis. Ia jatuh untuk ketiga kalinya. Cintanya pada kita yang sedemikian besar membuat Yesus berusaha bangkit dan meneruskan perjalanannya. Teman-teman, kita juga sering jatuh, dan selalu ada godaan bagi kita untuk menempuh jalan pintas. Bersediakah kita menempuh kejujuran untuk bangkit kembali? Mari kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus, Engkau jatuh untuk ketiga Jovan, silakan. Maaf. Marilah berdoa. Yesus, Engkau jatuh untuk ketiga kalinya, namun tetap tidak mau menyerah demi menyelesaikan tugas mulia untuk membebaskan dan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Semoga kami mampu meneladani perjuangan-Mu dan menjunjung tinggi nilai pengorbanan dalam mencapai cita-cita hidup kami. Amin. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkan. Perhentian ke-10. Rangkaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya sampai juga Yesus di puncak Golgota. Para serdadu dan orang-orang Yahudi merampas satu-satunya pakaian yang masih meletak padanya. Di depan banyak orang pakaiannya diundi. Teman-teman, dengan menjauhi mereka yang kekurangan dan hanya mau bergaul dengan orang yang setara, kita